Oke guys, kembali lagi di channelnya Godzilla Ken's Garage. Kali ini gua nggak ngebahas Gopet head-on, tapi Gopet mesin mini GP ya. Nah kali ini gue sama siapa om? Idam yang kemarin di Fun Race menang nih, udah nyabet juara 3 sama juara 5 nih. Nah gue mau nanya langsung ke budget dari semua yang lu rombak nih om. Duh, sebelumnya gue thank you dulu buat Godzilla yang udah mampir ke sini. Terus buat semua yang ada yang kemarin Fun Race, Zidan Motor, terus semua peserta. Keren, capek. Terus ngomongin budget nih. Budget dari Gopetnya. Ini gue mau say thanks juga buat Jack S untuk Jack. frame Om Jack. Jadi ini frame gue special request gue sih. Special request ya. Nah, dan yang senang buat gue adalah ternyata dari permintaan gue itu menjadi standar untuk frame-nya Jack S di 2022 kemarin nih, pertengahan nih sampai sekarang untuk frame standar itu dari gue, idenya dari gue. Dan gue itu referensinya dari siapa om? Gopetnya Ferrari. Gopet Ferrari. Jadi gue yang tadinya gue nggak mau mainan Gopet, gue ke tempat Om Nofri, gue diracunin, ayo Om main Om, Gopet udah rame lagi nih. Iya. Ntar dulu ya. Terus dia udah nyeletuk, nanti gue bikin race-nya. Gue tertantang karena di saat orang berdiri, orang duduk, gue berdiri balapnya. Selain balap karung tuh ini nih balap ini nih berdiri. Nah, gue mau nanya juga untuk di budget kalau semua biaya ngorek mesin itu berapa om? Mesin berapa? Apa aja juga yang dikorek nih mesin mini GP lo? Mesin mini GP tuh ya standarnya lu cuman bisa porting sedikit karena dia bloknya tipis. Terus penyesuaian di krek as, bandul, terus karburator gue mengikuti busetan era yang ada gitu. Karena pakai karbuscap nggak ngejar. Akhirnya gue pakai karbusetan. Terus karena ini gue peruntukannya untuk race, jadi penyesuaian di bearing juga sih. Jadi bearingnya gue pakai full high speed ya. Krek as sama mangkok gear gue full high speed. Ini gue baru denger ya. Ternyata benar-benar sama. Ya karena buat race aja dan mesin gue mesin yang dinistakan anak tiri, jadi ya nggak boleh malu-maluin banget lah. Pantes namanya setan pasar minggu. Jadi nggak boleh terlalu memalukan gitu. Apalagi di sini tuh di saya sendiri yang sering teriak minta latihan atau minta race tuh gua gitu loh. Jadi ternyata nih. Jadi gua sangat-sangat mengembangkan sesuatu yang orang kalau gua kalah gua malu gitu loh. Jadi, tapi ini bagus ya om untuk salah satu nilai positif ya kegiatan Gopet di Scooter Engine Indonesia ya kan. Iya karena biar maksudnya ya kita cuman coba bahwa ya lu mau ngebut itu ada tempatnya. Mungkin nanti nextnya juga mungkin ada dragnya juga yang ada dragnya juga. Mungkin ya kalau gue ngeliat progresnya. Apa lu ikut juga nih om? Iya mau nggak mau lah karena ya tujuan gue di sini kan gue cuman emang pengen race doang. Selain hahi kita nongkrong, ya gue pengen race-nya aja karena seru dan beda banget gitu loh dari mungkin yang pernah gue coba dan gue mainin tuh di Gopet emang beda banget gitu loh. Iya. Jauh banget perbedaannya. Jadi ya gue tertantang aja gitu loh. Jadi mungkin kalau nanti ada dragnya ya gue juga pasti akan meramaikan. Iya. Nah kalau untuk alasan
lu untuk kompetitif dengan era yang sekarang kan 63 nih apa nih Om? Ya itu makanya karena emang gua itu kan mempersiapkan GoPet ini kan emang cuma buat race. Jadi gua tuh mempersiapkan semua dari sektor sasis, kaki-kaki, ban, pengereman, terus riding position juga gua pikirkan. Iya. Baru terakhir setelah mesin final gear. Jadi jadi ya itu tuh. Jadi di saat lo menemukan gear yang pas untuk satu sirkuit, ya lo akan enak gitu. Jadi capek tapi apa yang lo keluarkan tuh tidak sia-sia. Jadi jadi misalnya lo udah capek gitu, lo bawa GoPet ngos-ngosan tapi final gear lo nggak pas, kan lo juga jadinya ya gue cuma capek fisik doang nih, tapi GoPet gue nggak lari. Benar. Jadi semuanya tuh gue, ya mungkin ini juga nih ini satu-satunya GoPet yang ada di Jakarta atau di Indonesia yang emang dipreparekan untuk balap. Gue doang emang kayaknya ya. Kalau ada lagi ya gue mohon maaf deh dan tolong dikoreksi. Nah kalau untuk ban, lu pakai apa nih Om? Ban gue pakai Unili Slick ya. Nih, dan ini konon katanya isunya gimana tuh? Dia walaupun slick atau botak, dia enak buat wet race atau di wet race juga ya. Saat hujan atau ada genangan air dia juga masih tetap nge-grip. Itu. Jadi untuk sektor handlingnya juga gue sangat-sangat memikirkan itu sih, dan untuk keselamatan gue juga itu nomor 1 gitu loh. Jadi jangan sampai kita fun tapi berakhirnya nggak enak, entah ada kecelakaan atau apa yang emang yang nggak kita inginkan gitu loh. Jadi gue sebisa mungkin selain mesin yaitu keselamatan juga gue pikirkan lah. Benar. Nah kalau untuk velg lu kurang berapa? Velg 6,5, palang 5 di depan, terus ya biar agak-agak head-on dikit banget, gua krum. Cuman belakang karena belakang tadinya sama 6,5 palang 5 krum, cuman karena di bautnya pecah. Pecah. Baut gearnya pecah, jadi gue pakai velg palang 3 ring 6,5, bannya sama Unili juga. Nah kalau untuk sistem brake standar, nggak pakai. Oh sistemnya disc ya? Discnya tapi emang untuk mini GP bukan, karena di skuter engine sendiri tuh lagi eranya dia pakai discnya sepeda, sedangkan buat gue pribadi nggak tahu, ini sih pandangan gue pribadi juga ya. Gimana pun kekuatannya akan berbeda. Di saat sepeda lu lu dapat tenaga dari kaki lu, sedangkan ini lu dapat tenaga dari mesin. Menurut gua keselamatannya akan beda tuh. Jauh banget mikirnya. Ya harus dipikirkan. Risetnya tuh gokil nih. Gitu loh. Jadi nggak yang mungkin secara look enak, tapi kalau karena gua lebih ke race fungsional sih yang gue utamakan. Jadi apa yang nggak perlu nempel juga di GoPet gua gitu. Jadi makanya akhirnya mungkin ya tidak terlalu merogoh. Soalnya nih mesin mini GP yang dinistakan dan juga race only. Jadi ya itu yang lain tuh pada pakai 63, pada pakai Genoa, terus Rovan juga, apalagi sih mesin-mesin tuh banyak banget tuh yang mahal-mahal. Cuman kalau gue pribadi kenapa milih mini GP? Yaitu spare partnya banyak. Banyak spare partnya. Terus murah. Kalau lu standaran aja. Nah ya. Ini bisa nih yang buat yang nanya kejawab nih. Murah. Tuh. Terus banyak deh lu mau nyari apa. Tuh. Ada, gitu loh. Dan di online pun juga udah nyebar gitu loh. Maksudnya lu perlu apa lu tinggal cari di toko online. Benar, di marketplace tuh banyak. Jadi di saat gua kekurangan apa untuk kebutuhan gua nggak repot sih gitu loh. Gua nggak harus pesen dari Cina atau dari mana tuh gua nggak perlu, karena di sini banyak banget.
Nah, kalau untuk dari lu nih Om, rekomendasi yang istilahnya kayak frame, mesin, nah itu gimana nih untuk menjawab yang nanya ya? Soalnya kan pada ya pengen ya, karena kelihatan yang suka res nih di Godzilla. Nah, ini builder banyak, bengkel banyak, cuman kalau ditanya secara pribadi ke gua dan yang sudah gua terapkan di Gopet gua, tanpa gua sih maksudnya ini paksaan Eko untuk gua nyebut. Gua nggak bermaksud merendahkan atau menjatuhkan yang lain. Iya benar. Karena yang lain juga oke-oke semua. Banyak kok itu di konten Godzilla banyak. Nah, itu banyak banget yang dan udah tersebar di seluruh Indonesia, ada Jakarta, Bandung, terus Jogja, Jawa Timur tuh juga banyak. Juga ada. Nah, cuman kalau pribadi frame gue ke Jackass. Ya. Karena itu nurutin mau gue. Tuh gue bisa gue request gini. Oke Om, jadi. Tuh. Terus mesin gue ke Omami dari Puri Beta Speed. Tuh bengkel keluarga sebenarnya. Keluarga. Karena dia tuh nggak mau bikinin mesin buat orang lain. Gitu loh. Cuman pada saat gue bilang, Om, gue mau bikin mesin dong. Ya dia mau. Gue juga nggak dibikinin. Tapi masih banyak kayak Jidan Motor masih oke, Om Nofri, terus kemarin dia juga juara 2 juga tuh di under 50. Ya kenceng, maksudnya mesinnya juga ugil. Iya, ya kalau ini bicara pilihan hati, ya itu tadi yang gue sebutin. Terus gue sempet juga dipoles sama ditacap-tacap dikit di salah siapa nih Om? NS Garage. Oh, NS Garage, Om Nazar. Untuk pole, tapi untuk pole, single pole. Gue memilih single pole karena untuk handlingnya lebih enak. Karena gue juga memikirkan bobot yang ada di Gopet untuk race, jadi gue memilih untuk single pole. Tapi single pole-nya dari Om Nazar nih, gue custom lagi sedikit sih, karena ya untuk race dia harus perlu lebih rendah dari riding, karena kalau riding kan lu ngejar tinggi masih enak ya, karena biar lu nggak pegal juga mungkin kan, tapi di saat race lu agak perlu nunduk, jadi akhirnya gue pendekin sendiri. Iya. Kan udah banyak ya kita jawab. Tuh cuman ya itu balik lagi menurut gue, di saat lu mau main Gopet khususnya, lu harus menentukan dulu sih arahnya lu mau kemana nih. Riding atau race. Bisa, karena yang lain pun juga masih riding hayo, race hayo. Cuman kalau karena di rumah tuh masih ada anak kecil banget, jadi gue belum bisa terlalu sering nongkrong. Karena COVID. Terus ya prioritasnya juga udah beda sih kalau sekarang. Kalau dulu gue bisa yang sampai tidur di bengkel, sekarang kayak karena dulu udah sampai kenyangnya ke situ, jadi sekarang ya udah nggak terlalu mikirin yang. Tapi emang fokus aja ke balap. Iya. Ya kalau untuk riding bisa di Skopetlock juga ada, itu riding banget tuh dia tuh. Itu gokil sih. Tapi gue juga suka di race ya, sama nih kita nih. Udah ngerasain sekali pertama tuh, waduh badan pegal-pegal. Iya, tapi enak sih, maksudnya gua di saat gua menemukan settingan yang pas, yaitu setup yang pas, pegelnya lebih ekstra, tapi hasilnya juga buat gua tidak mengecewakan ya, dibandingin kayak gua dulu pertama latihan tuh kan, wah gila setup gua jauh banget. Itu pakai knalpot Cobra ya. Iya, terus di gearnya ya jauh banget, masih jauh lah dari pas itu, jadi gue nggak berasa capek. Dan juga sekarang knalpot udah ada sedikit evaluasi ya. Karena kemarin gue kan main di under 50 cc sama up 50 cc.
under itu gue pakai knalpot yang sebelumnya gue buat latihan. Iya. Di up gue ganti knalpot karena Mentok. karena takutnya leher gue bolong, jadi gue kehilangan power. Iya. Akhirnya gue ganti, jadinya gue kena ngeganti 2 leher knalpot karena mentok. Dan pas lagi mau dibenerin, Kenapa dong? sobek. Waduh. Sampai sobek. Itu untungnya pas lagi race gue nggak kehilangan power sih, jadi pas lagi mau di repair gitu. Nah ternyata nggak bisa, gue harus ganti. Tapi gue bilang, ya jangan posisinya harus dirubah karena masa gue setiap habis latihan atau setiap habis race gue harus ngetok knalpot sih atau ganti layar knalpot, kan PR juga ya. Iya, PR lah. Itu sedangkan ini habis race, habis setup knalpot udah gue emang bener taruh gopet, gue nggak pernah yang gue hidupin atau apa, jadi ditaruh aja. Benar. Emang race only lah kalau kata orang-orang. Tapi menurut lu ini nggak worth it gak sih kalau untuk pemula direkomendatin untuk ke mini GP itu? Apalagi part banyak kayak Ya, terus worth it murah. banget karena yang gue takutkan adalah pembengkakan biaya ya. Jadi lu di saat lu main, lu mau main nih, ini kan mainan ya, maksudnya ya cuman gopet doang loh, tapi maksud gua di saat lu tahu harganya Sekian. gitu kan, lu kaget ya, lu jadi nggak jadi main ya, Nggak jadi main. tapi ada gitu loh yang ini, atau lu coba Banyak searching, option sih. googling itu lu lihat yang Cina-Cina standar juga murah gitu. Jadi Benar. ya lu coba pertama lu tujuan lu kemana, kedua budget lu ada berapa, ya kan, sanggup nggak gitu loh. Kalau gua tidak terlalu mahal, tapi gua sesuai dengan tujuan gua, Dan banyak. goals gua terwujud gitu loh. Tapi yang nggak terlalu yang bikin gua jebol adalah gua mempersiapkan 2 orang-orang satu mesin, satu unit. Iya. Gua 2 unit 2 mesin. Jadi karena pikiran gua adalah gua males ribet. Maksudnya gua sudah prepare, tapi kan ya lu nggak tahu di saat namanya trouble kan yang di luar perkiraan lu kan, itu nggak bisa lu hindarin. Jadi di saat trouble, ya udah ini masuk kandang, gue nurunin lagi yang satunya. Jadi yang bikin jebol Ternyata. itu gue nyiapin 2 mesin 2 unit. Udah kayak main MotoGP. Udah gitu semua muanya, maksudnya kalau orang kan ya mungkin well set ditukar, gue enggak, semuanya udah siap. Jadi di saat trouble satu gue taruh pit, udah gue masuk lagi dengan unit yang gue punya satu lagi. Jadi iya buat gue bengkaknya di situ gitu. Jadi ya ban juga udah berasa lah, beli ban sepasang tuh udah berasa. Lumayan tuh. Tuh makanya maksud gue nanti lu coba konsultasikan nih buat yang mau main nih. Lu konsultasikan dengan builder, dengan bengkel, gue dengan maksudnya ya lu tanya kira-kira kalau untuk standaran gue enak riding tanpa trouble, budget gue di berapa sih gitu loh. Nah kalau gue kan ya kembalilah, part-part yang nempel tuh opsional pribadi kita masing-masing ya. Lu mau lu seperti apa, lu mau goals lu kemana, lu itu pada akhirnya ya itu pilihan lu lagi balik gitu loh. Karena gue untuk race, jadi untuk di sektor-sektor yang tadi gue sebutkan, yaitu buat gue harga mati yang nggak bisa dituker ke yang lebih murah gitu. Mungkin next kalau ada yang lebih murah tapi daya gunanya ya, Daya gunanya. dan fungsinya sama dengan yang mahal, itu perlu dicoba. Cuman selama ini sih belum ya. Kalau kayak ban gitu, itu emang ini nggak bohong. Ya, pokoknya untuk seputar mesin MotoGP,
udah dijawab semuanya. Ya mudah-mudahan ngebantu semuanya ya, maksudnya kalian yang mau main ngebantu, jadi bisa main, jadi nggak takut harus ngeluarin anggaran yang terlalu besar. Iya. Nah ini salah satu jawabannya selain standar yang dari Cina ya. Ini local pride yang masih oke banget. Benar. Dari segi harganya. Cuman ya itu lu balik lagi. Pokoknya udah inilah Nah, dijawab. Mudah-mudahan para builder, mekanik, ya para penjual spare part bisa maksudnya bisa bangkit lagi juga gitu, karena banyak masyarakat atau orang-orang yang pengen main gopet gitu, tapi dengan low budget gitu. Yang penting mah kita mah nongkrong sih ya, maksudnya dan dilihat mungkin nanti misalkan ya koreksi pasti ada lah dari para master suhu dan banyak. Itu cuman biasanya itu lebih ke misalkan segi keselamatan. Dimanapun kan safety wajib. Jadi ya mungkin para teman-teman yang lain yang udah ada sebelumnya mungkin mengingatkan bahwa contoh penggunaan ban sepeda itu tidak disarankan karena dari segi fungsi sangat tidak mumpuni dan membahayakan, atau dari segi apa-apanya. Tapi ya itu maksudnya ya nggak usah minder lah gitu loh. Jadi yang penting tuh kita tuh bisa nongkrong bareng, belajar bareng gitu loh. Pokoknya mah udah kita bikin fun, enjoy ya. Gitu. Walaupun kiblatnya ya lu masing-masing gitu loh. Ya kayak mesin mini GP aja nih udah dapet trofi. Wah, ini udah suatu kebanggaan, juara 3, juara 5. Aduh. Gila pokoknya dah. Yang lain pada ngantuk ya balapannya kemarin dah. Padahal gue yang tidur. Pokoknya untuk next kita membahas punyanya Om Idam juga. Pokoknya itu masih rahasia nih, ada di belakang. Ini gopet duduk. Iya, karena kemarin gue main 2 race berdiri dengan jarak setiap kelasnya tuh terlalu dekat. Jadi gue di up 50-nya tuh capek banget. Nah pas gue di lap ke-6 atau ke-7 tuh udah habis. Iya. Bener. Tuh tadi posisi berapa ya gue? 4 jadi ke-5 deh tuh. Karena itu. Jadi fisiknya emang terkuras. Pokoknya jadi, banyak lah. Makanya gue siapkan yang lagi ada di belakang ini duduk kelas jompo. Oke, next kita bahas itu. Nah, untuk seputar mini GP udah terjawab. Pokoknya ntar gue terterain juga linknya di kolom deskripsi. Nah, thank you juga nih Om. Thank you. Jelasin mini GP. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Oke. Godzilla Garage. Oke.